Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom. Senang sekali kita masih bisa bertemu di ibadah sekolah minggu kita hari ini, walaupun kita ibadahnya online. Tapi adik-adik, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, walaupun ibadah kita online, kita tidak boleh bersedih, kita tidak boleh bermuram durja, kita harus tetap bersuka cita. Karena kita tahu apa? Tuhan selalu beserta kita, apapun dan dimanapun dan kapanpun kita membutuhkannya, Tuhan pasti selalu ada di sekitar kita. Adik-adik sudah pada rindu sama kakak-kakaknya belum sih? Kakak sih udah kangen banget sama kalian. Nanti kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan wabah corona yang lagi ada di Indonesia saat ini bisa cepat berlalunya. Jadi kita bisa tetap berkumpul cepat-cepat, kita ketemu ibadah sekolah minggu di gereja. Jadi bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu kakak-kakak sekolah minggunya yang lain. Adik-adik selama di rumah, kalian gak lupa kan untuk tetap rajin mandi dan yang paling utama, rajin cuci tangan. Jadi sebelum kita melakukan apapun kegiatan dan aktivitas kita harus tetap rajin-rajin cuci tangan demi menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Mama, papa, kakak, adik, abang, semuanya kita jaga kesehatannya. Oke? Kalau gitu sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Udah pada siap semuanya? Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga kita mulai dari kita tidur tadi malam sampai kita bangun pagi ini. Kita bisa berkumpul bersama keluarga untuk melakukan ibadah sekolah minggu hari ini. Jadi kakak minta semuanya untuk duduk yang rapi, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan, atas rahmat-Mu sampai hari ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan bangunkan kami di pagi ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, saat ini kami sedang akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan selalu berkenan atas kami Bapa, memberkati ibadah kami hari ini. Semoga ibadah kami bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, kami tak lupa mendoakan negeri kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, wabah corona yang sedang ada di negeri ini bisa cepat berlalu sehingga kami bisa berkumpul bersama keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Mary. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi satu buah lagu. Adik-adik tahu kan lagunya? Judulnya Marlo Jong Au O Tuhan. Nanti bisa bernyanyi bersama mama, papa, opung, dan siapapun yang ada di rumah. Marlo Jong Au O Tuhan, Tuhau pinar silami, mangi doa sianhu, asini roha, alani ale Tuhan, tarbanau sonan, sogot di jolong, di hasonangan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Mary. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya dan semuanya duduk yang rapi karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Wah, kakak senang sekali masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyapa adik-adik. Dan kakak lebih senang lagi karena adik-adik masih setia dalam mengikuti sekolah minggu digital ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau masih membangunkan kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekolah minggu secara digital. Tuhan, kiranya Engkau berkati agar pemberitaan firman Tuhan ini berjalan dengan baik. Engkau berkati kami yang akan menyampaikannya, kiranya kami dapat menyampaikannya dalam bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti oleh adik-adik. Kau berkati juga setiap adik-adik agar dengan fokus dapat mendengarkan dengan baik dan dapat mengerti, dan yang terpenting dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersertalah dengan pemberitaan firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, siapa yang tahu nama minggu kita hari ini? Ya betul, Minggu Palmarum atau Minggu Palma. Ada yang tahu artinya apa? Nah, Minggu Palmarum adalah minggu sebelum peristiwa Tuhan Yesus disalib. Ada yang ingat gak ya kira-kira apa yang dilakukan oleh
pada saat Tuhan Yesus datang ke kota suci Yerusalem. Nah, sesuai nama minggunya, orang-orang menyambut Tuhan Yesus dengan menaruh daun palma di jalan untuk Tuhan Yesus lewati. Ada yang tahu Tuhan Yesus menunggangi binatang apa pada saat masuk ke kota itu? Bukan kuda ya, tapi Tuhan Yesus menunggangi keledai, yang artinya dia datang untuk membawa kedamaian. Nah, hari ini kakak akan cerita tentang peristiwa setelah Tuhan Yesus disambut di Yerusalem, yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke Bait Allah. Apa yang kira-kira dilakukan Tuhan Yesus? Oke, yuk kita siapin Alkitabnya, kita mau buka Matius 21 ayat 12 sampai 17. Nah, semua sudah ketemu ayatnya? Yuk kita baca bersama-sama. Yesus menyucikan Bait Allah. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam Bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam Bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Nah, adik-adik, untuk memudahkan kita mengerti cerita Alkitab yang baru kita baca, kakak mau ajak adik-adik untuk nonton video komik Alkitab berikut ini. Adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus sampai bisa marah? Iya, betul, karena orang-orang yang datang ke Bait Allah lebih mementingkan keuntungannya sendiri. Apa yang mereka lakukan? Mereka berjualan di Bait Allah. Bahkan mereka menipu dan memeras orang-orang yang ingin memberikan korban persembahan. Lalu, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang pincang dan yang buta, apa yang dilakukan oleh imam kepala dan ahli Taurat? Bukan malah mendukungnya, tapi mereka malah kesal. Mereka jengkel pada Tuhan Yesus. Kira-kira kenapa? Iya, karena mereka iri hati kepada Tuhan Yesus. Mereka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, dan mereka malah memfitnah Tuhan Yesus hanya mengaku-ngaku sebagai anak Allah. Nah, dari dua pokok cerita itu, kira-kira apa ya sifat yang tidak baik yang tidak boleh kita contoh? Betul, yang pertama adalah tidak tulus. Dan yang kedua adalah iri hati. Kira-kira dua sifat itu ada untungnya enggak? Enggak ya adik-adik. Dua sifat itu adalah sangat merugikan kita.
Kira-kira kenapa? Nah, kakak mau kasih tahu kerugian kalau kita memiliki sikap iri hati dan tulus. Yang pertama, dengan kita tidak tulus dan kita iri hati, itu malah akan membuat hati kita semakin tidak tenang. Kita tidak mencapai kedamaian di hati kita. Itu malah membuat kita makin banyak pikiran, malah membuat kita stres. Dan yang kedua, dengan kita tidak tulus dan iri hati, itu juga akan menutupi kelebihan kita sendiri. Kenapa? Karena kita iri. Padahal setiap manusia pasti diberikan kelebihan oleh Tuhan. Tapi karena kita iri dengan orang lain, itu malah semakin menutupi kelebihan yang ada pada diri kita sendiri. Dan kerugian yang ketiga adalah kalau kita iri hati dan tidak tulus, kita juga akan kehilangan teman. Karena teman kita tidak suka, karena kita juga tidak mau mengerti mereka. Oke, dan itulah alasan kenapa kita tidak boleh iri hati dan tidak tulus. Itu Allah merugikan kita. Nah, adik-adik, sikap tidak tulus dan iri hati itu kakak umpamakan seperti penyakit hati yang sangat berbahaya. Nah, bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit? Pastinya kita mau menjaga pola hidup yang sehat. Seperti apa? Seperti makan makanan bergizi, minum vitamin, tidur cukup, berjemur di pagi hari, dan juga kita mau menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, kakak akan melakukan eksperimen sebagai perumpamaan. Air jernih ini kita umpamakan seperti daya tahan tubuh kita. Dan juga betadin seperti penyakit. Apabila air ini diisi oleh betadin, maka air akan berubah menjadi kotor. Nah, bagaimana kita mengubahnya agar bersih kembali? Nah, kita mau mengisinya dengan vitamin C. Nah, air yang tadi kotor menjadi jernih kembali. Nah, sama seperti kita, apabila kita sudah memiliki penyakit hati tersebut, kita harus cepat-cepat mengisinya dengan hal-hal yang baik. Seperti apa? Seperti kita harus rajin berdoa dan baca Alkitab. Kita juga mau baca dan nonton hal-hal yang baik-baik saja. Kita mau menghindari penyakit, kita mau menghindari hal-hal yang tidak baik, seperti komen di sosmed yang tidak baik, tontonan dan bacaan yang tidak baik. Oke, dan itu kita harus melakukannya secara terus-menerus, bukan hanya satu kali. Sama seperti air jernih ini. Apabila masih terisi vitamin C, kalau kita menambahkan betadin, yang tadinya sebagai penyakit, air kotor akan segera menjadi jernih kembali. Nah, inti dari firman Tuhan kita hari ini, kita mau menjaga hati kita agar terhindar dari sifat tidak tulus dan iri hati. Salah satu obatnya adalah dengan bersyukur. Bersyukur karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita sampai Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia yang akan kita peringati di Jumat Agung nanti. Nah, sekali lagi kakak akan menutup firman Tuhan dengan mengingatkan kepada adik-adik, say no untuk iri hati dan say yes untuk sikap tulus. Untuk menutup firman Tuhan kita hari ini, yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami akan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Tuhan, mampukan kami agar kami bisa menjaga hati kami dari sifat tidak tulus dan iri hati. Kiranya Engkau mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah ini, besertalah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kakak minta adik-adik untuk mengisi kuis di kreativitas kita yang sudah ada di link WA orang tua. Nah, sekian pemberitaan firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Gimana adik-adik eksperimennya sama Kak Mary? Seru banget ya. Jadi dari eksperimen dan firman Tuhan yang disampaikan Kak Mary, kita bisa tahu bahwa iri hati dan tidak tulus itu adalah sebuah penyakit. Sebuah penyakit yang harus segera kita obati. Obatnya adalah rasa bersyukur. Kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan di hidup kita. Jadi ada dua kalimat yang harus kita ingat di otak kita adalah say no to iri hati, say yes to ketulusan. Jadi untuk merespon firman Tuhan yang begitu indah yang disampaikan oleh Kak Mary, kita mau menyanyikan satu buah lagu. Lagu ini bisa kita jadikan refleksi diri kita bisa jadikan sebagai lagu yang mengiringi hidup kita bahwa Tuhan selalu beserta kita selama-lamanya. Tuhan selalu bersama kita apapun keadaan kita. Jadi segala rancangan dan rencana yang Tuhan berikan atas hidup kita itu adalah segala sesuatu yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Jadi kita mau menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Iya adik-adik, kita selalu harus bersyukur bahwa apapun yang diberikan Tuhan, apapun rencana Tuhan atas hidup kita itu semua akan menjadikan hasil yang indah untuk hidup kita. Berarti sekarang saatnya kita mau kreativitas. Jadi adik-adik sudah siap untuk kreativitas? Pasti sudah siap. Kalau gitu sekarang kita mau kreativitas.